warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore kepada bapak-bapak. Sore Pak. Ya, semangat lah Pak, jangan lesu sekali. Belum makan Pak, belum kena kopinya Pak. Iya. Bicara kita ya. Mana ini? Saya bilang selamat sore, bapak-bapak jawab sore tapi dengan keras ya Pak. Iya Pak, aman nih Pak. Selamat sore bapak-bapak. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zuardi. Saya mahasiswa Politeknik Kabupaten Medan. Jadi tujuan saya di sini ingin mengajari bapak-bapak sekalian tentang penggunaan dan pembuatan buku saya organik yaitu POC. Jadi sebelum masuk kepada materi, adakah di sini bapak-bapak yang sudah mengenal apa itu POC? Belum Pak, yang saya kenal POC Pak, POC Belanda Pak. Dari Bapak ini, Romusa dulu Pak. Baik, saya di sini ingin menerangkan apakah itu POC. Pertama itu Pak, pengertian dari POC itu pupuk organik cair, merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik yang telah difermentasikan atau disimpan sehingga membusuk itu Pak. Tapi ini bermanfaat juga bagi tanaman kita sebagai pengganti daripada pupuk kimia Pak. Terus POC ini juga bisa dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan Pak, seperti limbah-limbah. Apakah di sini bapak-bapak sudah ada yang menikah? Saya Pak. Oh ini Pak, ini tua sendiri dia Pak, jadi kami masih muda-muda. Jadi itulah Pak, harus kan kalau istri kita siap masak kan limbah-limbah dapur bisa kita gunakan sebagai. Saya nggak pernah masak Pak, gue terus Pak. Ya udah sampainya Pak, ya kan Pak. Sampah kompost aja. Limbah-limbah dapur itu bisa kita gunakan sebagai POC Pak. Jadi Pak, tadi yang Bapak siapa tadi yang sudah ada istrinya? Bapak Arto. Nah, baik para Bapak Arto kan. Jadi limbah-limbah dari dapur Bapak itu bisa kita buat dari sebagai POC Pak. Seperti limbah sayuran Pak kan. Sisa spaghetti gitu ya Pak. Iya. Nah, gitu lah Pak. Punya orang kaya ya. Orang kaya. Jadi Pak, POC itu menjadi salah satu alternatif pupuk yang banyak digunakan karena mudah dibuat, murah dan ramah lingkungan. Berbeda dengan pupuk kimia yang dibuat melalui proses industri, POC memanfaatkan bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar kita sehingga dapat mengurangi biaya produksi pertanian. Limbah sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, kubis, dan singkong, dan berbagai jenis sayuran dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Daripada dibuang dan menjadi sampah, limbah sayuran tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik cair yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selain POC itu juga mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Juga mengandung unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil, tapi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Manfaat POC itu Pak, yang pertama itu penggunaan POC memiliki banyak manfaat, baik bagi tanaman maupun lingkungan. Yang pertama, menyediakan unsur hara bagi tanaman. POC juga mengandung berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang besar. Unsur nitrogen membantu pertumbuhan daun, fosfor membantu pembentukan akar dan bunga, sedangkan kalium membantu pembentukan buah dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Yang kedua itu meningkatkan kesuburan tanah. POC dapat membantu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Tanah menjadi lebih gembur dan mampu menyimpan air dengan lebih baik, sehingga mendukung pertumbuhan tanaman. Yang ketiga itu Pak, penggunaan POC itu meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Kandungan mikroorganisme hasil
fermentasi dalam POC dapat membantu proses penguraian bahan organik di dalam tanah sehingga unsur hara menjadi lebih baik. Yang keempat itu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pupuk kimia ini sangat berbahaya Pak bagi tanah sawah kita. Dengan memanfaatkan POC, petani dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang harganya relatif mahal dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan jika digunakan secara berlebihan. POC berasal dari bahan alami sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Jumlah sampah organik yang dibuang ke lingkungan meningkatkan pertumbuhan tanaman yang diberi POC secara teratur biasanya menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik, daun lebih hijau, akar lebih kuat dan hasil panen lebih optimal. Demikianlah Pak materi yang saya sampaikan. Mungkin supaya kita lebih paham dan mengerti, sebaiknya kita langsung pergi ke prakteknya saya Pak. Baik Pak. Halo Pak. Ayo Pak, silakan Pak. Ayo Pak. Baik Pak, mungkin kalau segi materi sudah bisa lah ya Pak, kan saya sudah jabarkan dari panjang lebar. Mungkin kita langsung saja ya Pak ke praktiknya. Tapi sebelum kita mulai, saya butuh satu orang Pak untuk membantu memotong para limbah-limbah sayurannya Pak. Apakah dari bapak-bapak bisa membantu saya? Saya Pak. Baik Pak. Dengan bapak siapa tadi? Pak. Perkenalkan nama saya Pak Udin Pak. Baik, Bapak Udin ya? Ya Pak. Sini Pak. Oke Pak. Ayo Pak. Pak, sebelum kita mulai prakteknya, tapi saya menjabarkan dulu bahan-bahan yang kita buat untuk pembuatan POC. Baik, Yang Pak. pertama itu ya, yang paling utama ya pisau lah ya Pak. Baru yang kedua inilah limbah dapur, tapi kita sekarang menggunakan limbah sayur kangkung. Baru yang ketiga ini Pak, gula merah. Yang keempat ini Pak, ini yang paling penting untuk melarutkan dari limbah-limbah dapur ini, yaitu M4. Ini yang paling penting dalam pembuatan POC. Dan air bersih sebanyak 5 liter. Dan yang terakhir yaitu cantongan, yaitu untuk mengaduk dari semua bahan-bahan tadi. Nah, langsung saja kepada Bapak Udin untuk mempraktekannya. Oke Pak. Bisa minta tolongkan Pak? Bisa Pak. Yang mana dulu ini Pak? Yang pertama itu kita mencacah atau mengiris-ngiris dari limbah dapur ini, yaitu limbah kangkung. Oke Pak. Ini Pak. Satu, tiga. Manfaat untuk dicacahnya ini untuk apa Pak? Kegunaannya untuk dicacah itu ya, yang pertama itu supaya mempercepat fermentasi atau penguraian dari M4 ini ke dalam limbah dapur ini tadi. Kalau tidak mungkin panjang-panjang karena mungkin bisa memperlambat ya kan. Ya, Pak. Setelah ini Pak. Nah, setelah dicacah-cacah, kita masukkan ke dalam air bersih yang sekitaran 5 liter Pak. Nah, kita masukkan saja. Setelah ini apa ya Pak? Nah, kemudian gula merah Pak. Berapa banyak ini Pak? Nah, gula merahnya Pak itu sekitaran 100 gram. Oke Pak. Nah, bisa lah itu Pak. Pak. Langsung aja Pak. Iya Pak, langsung aja Pak. Udah Pak. Nah, udah Pak. Kemudian kita masukkan bahan yang paling penting Pak, yaitu M4. Ini adalah bahan yang paling utama dalam pembuatan POC tadi Pak. Nah, ini manfaat itu ya Pak. Iya Pak. Ada Pak. Tiga. Manfaat dari manfaat ini apa aja Pak? Kegunaan M4 ini bagi limbah apa ini itu untuk mikro Tiga. Manfaat dari M4 ini apa aja Pak? Manfaatnya ini Pak sebagai mikroorganisme dan mempercepat penguraian dari limbah tadi Pak.
Oh, iya. agar dia pembusukannya cepat Pak. Berapa banyak ini Pak? Kalau kebanyakannya itu cuma 100 liter ya Pak. Ini berapa banyak dibuat ini Pak? Kalau cairan empatnya itu cuma 100 mili Pak. Oke Pak, langsung aja Pak. Ya langsung aja Pak. Nah terus langkah yang terakhir itu Pak, kita mengadukannya supaya semua adonan tadi yang kita buat itu jadi rata. Terlarut. Supaya jadi rata dan larut. Fermentasinya ini berapa lama Pak? Oh, kalau ini supaya fermentasinya benar-benar berhasil, itu selama 10 sampai 14 hari. Sekitaran 2 minggu lah, Pak. Iya Pak. Ya. Sini, sini. Ya. Ciri-ciri yang berhasil itu gimana aja tuh Pak? Nah, kalau tandanya POC kita ini berhasil, itu yang pertama itu baunya itu tidak menyengat, tetapi bau asam manis, gitu Pak. Dan yang kedua itu tidak terdapat jamur. Mana sih? Dan yang kedua itu tidak terdapat jamur dan belatung. Iya Pak. Ya. Dan Pak dan juga apabila terdapat belatung pada POC kita ini, itu pasti gagal. Oh gitu ya Iya Pak. Pak. Karena belatung itu kan itu tanda-tandanya busuk. Sedangkan POC kita ini baunya tidak busuk, tetapi aromanya asam manis Pak. Oke Pak. Baik, Pak. Seperti aroma tape lah Pak gitu Pak. Mendekati. 3. Jadi begitulah Pak proses pembuatan POC kita pada hari ini ya Pak. Iya Pak. Jadi saya banyak terima kasih kepada Bapak Udin yang telah membantu dalam praktek kita pada siang kali ini. Iya Pak. Boleh Bapak kembali ke tempat semula? Oke siap Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak. Jadi apakah Bapak-Bapak sudah paham dengan tadi praktek kita tentang pembuatan POC? Paham Pak, paham Pak. Tapi ada yang mau kami tanya juga nih Pak. Iya. Apa kepada Bapak Aziz Pak? Ini Pak, ini mau nanya. Izin Pak bertanya, kan nama saya Pak Rusti, Baik Pak. Sampai umur saya rahasia Pak. Oh, lansia. Tahu Pak. Lansia yang kamu bilang itu Pak ya. Jangan Pak, lanjut Pak. Jadi Pak, pertanyaan saya itu ialah, apakah pupuk POC itu alat dan bahannya itu apakah harus buah-buahan aja, apakah nggak bisa seperti limbah hewani gitu Pak? Jadi Pak, dari pertanyaan Bapak itu ya tentu bisa Pak. Tapi asalkan yang paling utama itu ada empat sama gula merah Pak. Karena itu bahan yang paling penting untuk menguraikan dari bahan-bahan Bapak tersebut. Soalnya Pak, di rumah saya banyak limbah ikan Pak. Apakah ikan biasa lah Pak? Bisa Pak. Rame Pak. Ikan sabu-sabu tapi Pak. Sabu-sabu gula Pak. Agak keras ya, bisa itu. Antam terus Pak. Sakit hati aku Pak kau bilang itu. Baik. Pak, aku mau nanya Pak. Jadi ya kepada Bapak siapa? Bapak Capa. Bapak siapa? Apa tuh Pak? Di sini kan Pak, Bapak tadi bilang pupuk organik ini atau kompos ini dapat digunakan dari sisa-sisa makanan Pak atau iya. buah-buahan. Apakah kulit durian sama kelapa boleh dilakukan Pak? Kepada Bapak siapa memang jawabannya sudah agak-agak lenceng ya. Belum mulai sepele Pak agak. Ya mungkin bisa Pak, tapi mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama Pak untuk penguraiannya. Estimasi waktunya itu berapa tahun itu Pak? Yang mana? Yang dibilang Bapak Capa tadi. Kalau Allah menghendaki Pak. Iya. Itu paling betul itu Pak. Betul Pak. Kita tidak tahu waktunya tapi Allah menghendaki. Coba Pak. Jadi baik kepada bapak-bapak yang lain, apakah ada lagi? Saya Pak. Kepada bapak siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Cristiano Ronaldo. Nah, pertanyaan saya Pak, cara Ya, Pak. mengaplikasikannya itu gimana itu Pak? Jadi Pak, dengan kalau pengaplikasian POC ini Pak bisa dengan di spray Pak atau di langsung ditempel pada tanaman. Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Jadi lain apakah ada lagi? Saya Pak. Kepada bapak siapa?
Perkenalkan, nama saya Muhammad Baim, asal saya dari Jambi. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Jadi Pak, izin semua ya, izin bapak-bapak semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baim, asal saya dari Jambi. Pertanyaan saya itu, apa tanda-tanda fermentasi POC itu udah berhasil, Pak? Baik Pak, kalau tanda-tanda POC kita itu berhasil itu yang pertama itu dari segi aroma Pak. Kalau aromanya asam manis atau seperti bau tape itu pasti dinyatakan berhasil Pak. Kalau kayak bakso bakar, Pak, nggak bisa. Yang gagal itu Pak pasti baunya pasti akan bau bangkit Pak. Bapak ini Busuk. mana? Gagal. Bapak lah maunya, Pak. Bakso bakar. Iya, Pak Baim. Kode itu, Pak, biar agak ini Bapak ini kan. Apa? Oh. Baik, Karena Bapak ini ada lagi Pak? Saya, Pak. Gas, Pak, gas, Pak. Baik, dengan Bapak siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Budiono Siregar. Jadi Pak, pertanyaan saya cuma satu Pak. Betul Pak. Apakah POC ini bisa kita gunakan ke semua tanaman yang kita budidayakan Pak? Soalnya kan saya di samping rumah ada 2 batang kelapa sawit. Apakah kelapa sawit itu juga bisa digunakan Pak? Baik Pak, pertanyaan Bapak memang luar biasa. Itu dari pertanyaan Bapak itu memang bisa Pak. Semua tanaman itu bisa. Baik. Tapi mungkin kalau untuk tanaman sawit mungkin harus skala besar lah Pak. Kayak 1 drum gitu Pak. Ya mungkin Pak. Baik, ada lagi Pak? cukup, Pak. Jadi baik. Saya akhiri nih Pak. Ya Pak. Boleh, Pak, boleh. Sabar Pak. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir Aman ya Pak. dan mengikuti dari praktik pilihan saya ini. Sebelum saya akhiri dengan salam, saya di sini membawa hasil yang sudah saya buat di rumah, yaitu ini. Ya, inilah Pak. Apa itu Pak? Inilah Pak PJ. POC lah, Pak. Kan kira tadi kopi kapal Abi Pak. Inilah Pak PJ yang sudah berhasil. Warna coklat ya, Pak. Iya Pak. Ini bisa diminum nggak, Pak? Boleh coba. Jangan, Pak. Kalau dikeras kan sama saya. Boleh Pak. Nah, Pak. Sebenarnya saya juga mau Pak. Baik, terima kasih Bapak. Saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi